Halo, balik lagi bareng kami dari Sang Petarung Goib. Kali ini MC-nya saya bajak dulu ya Ki ya. Sementara ya Ki ya. Iya, boleh ya. Seterusnya juga nggak apa-apa. Oh, seterusnya juga nggak apa ya, jangan. Nanti nggak ada yang pegang kamera. Iya, itu masalah itu. Oke, kali ini malam ini kita mau bahas-bahas ya bahas-bahasan yang agak ringan-ringan dulu aja lah. Oke, boleh. Yang soft-soft dulu aja lah ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih gimana nih kabarnya Kiut? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Terus berkarya dan berjuang ya. Dan, dan untuk kali ini memang kita lagi ada banyak aktivitas ya. Jadi memang maaf video kami terkadang terlambat ya. Iya. Jadi Kiut nih sekarang nih sibuk banget. Sampai saya pun itu ketemu itu sampai 3 minggu sekali loh, Bang. 3 minggu sekali, 2 minggu sekali. Sibukannya apa aja gitu sekarang? Ya ini rencana mau coba-coba usaha. Oh, buat usaha lagi ya. Dan untuk Sang Petarung Goib juga. Ya kecil-kecilan, kecil-kecilan dari tempat Mabes ya. Oh, bisa ya. Markas besar Sang Petarung Goib. Jadi nanti untuk sobat Sang Petarung Goib atau pemirsa yang ingin berbincang bertemu kami langsung bisa main ke Mabes SPG. Ya. Ini salah satunya ya, ini sudah. Ya ini perencanaan ke depan untuk SPG. Ya nanti belum bisa saya sebutkan ya ini, tapi mungkin sobat atau pemirsa sudah bisa membaca ini ini buat apa mungkin bisa. Biasanya kalau bentuk-bentuk gini, bangunan gini itu buat apa? Pasti sobat semuanya sudah Penasaran kan? Nah, makanya ikuti kita terus, jalan kita terus. Oke. Ini Ki, langsung aja ya Ki ya. Ini keburu sudah jam segini. Ini mungkin sobat-sobat Sang Petarung Goib yang di luar sana mungkin masih awam lah tentang Baru mengenal kami. Baru mengenal kita ini. Ya kita ini dari Semarang lah ya pokoknya ya. Kita dari Semarang, YouTuber dari Semarang, kita mencoba untuk berkarya di sini. Dan ini aja Ki, langsung aja ya Ki ya. Kita langsung aja pembicaraannya ya, pembahasannya ya Ki ya. Mas Eno ingin bahas tentang apa dulu? Ini Ki, mungkin saya dan mungkin beberapa orang luar di sana itu belum paham lah tentang pengertian kodam itu apa sih sebenarnya. Gitu. Kalau untuk pribadi saya sendiri sih, kodam adalah pendamping. Pendamping. Iya, pendamping seseorang yang mendampingi seseorang. Jadi itu memang dari goib. Tapi asalnya bisa dari mana saja. Kodam seperti itu ya. Intinya kalau kodam itu baik dan positif, itu akan menuntun dan membawa kita dalam kebaikan. Oh ini Ki. Kalau tentang ini Ki, pegangan-pegangan gitu, pegangan-pegangan seseorang itu gimana? Apakah memang ada beberapa orang, katakanlah ini orang pintar gitu ya, ada seseorang pintar. Apakah itu orang pintar itu bisa dikatakan pintar karena gimana ya? Dia bisa mencari ilmu atau dia memang sudah ada dari dirinya sendiri, terus dia apa ya, kayak melatih dirinya sendiri gitu. Bakat lah, ibarat ada bakat di dalam dirinya gitu. Jadi kalau masalah pegangan atau mungkin kodam ya, kodam pendamping itu bisa dari leluhur, keturunan, Iya. bisa kita pelajari atau bahkan kita cari. Oh gitu. Jadi tergantung yang kita akan bicarakan dari sisi leluhur, belajar atau kita cari. Ya. Bahkan membeli pun sekarang pun bisa mas. Oh, Iya, seperti itu terkadang bisa jual belikan. Cuma ya ada batasnya. Dan memang
sih kalau Oh, saya. gitu. Lebih baik kita menjalani sendiri. Karena di diri manusia, setiap manusia itu memiliki kemampuan masing-masing dan energi masing-masing, itu berbeda-beda. Gitu ya, Bu. Tinggal kita kembangkan sendiri dan kita tata. Berarti setiap manusia tuh nggak bisa ya, misalkan kapasitasnya sama semua, itu nggak bisa ya, Ki, ya? Nggak bisa, Nggak bisa ya, tergantung orang masing-masing, tergantung masing-masing ya. dari hati orang tersebut dan pikiran orang tersebut. Oh gitu ya, Ki. Terkadang kan ada kan orang yang dia suka bawa keris, ada yang memang nggak bawa sama sekali gitu loh. Ada kan, saya juga pernah beberapa melihat ya di platform-platform kayak YouTube, pernah di TV gitu ya. Ada sampai yang misalkan pengobatan gitu, ada yang pakai itu keris, ada yang enggak gitu loh. Jadi itu yang bikin saya kadang penasaran gitu loh. Ya memang hal seperti itu ada dan sering digunakan juga ya. Biasanya kalau yang memakai keris atau pusaka, yang membantu itu dari benda tersebut. Jadi benda tersebut itu memiliki pedang atau memiliki sosok untuk bekerja dan membantu. Tapi kalau orang tersebut tidak menggunakan pusaka atau benda-benda seperti itu biasanya dia memakai energi dari dirinya sendiri dan dibantu oleh kodam tersebut. Jadi kodam itu bisa di diri seseorang dan bisa di suatu benda. Benda gitu ya. Tergantung manfaat penggunaannya dan karakter. Sangat luas lah Mas kalau membahas masalah kodam itu sangat luas sekali. Kalau misalkan gini Ki, katakanlah ini ada seseorang yang dia itu sifatnya ya katakanlah dia banyak melakukan hal-hal negatif lah misalkan tadi. Dan ketika itu dia mendapatkan energi yang masuk di dalam dirinya positif. Apakah hal itu juga bisa membantu dirinya untuk menjadi lebih positif atau nanti bagaimana? Menurut dari sudut pandang Kiyut sendiri? Ya kembali lagi semua dikembalikan oleh masing-masing orang ya. Meskipun kodam itu berkarakter atau bersifat positif masuk di diri orang yang positif juga, tapi di dalam hatinya dia mempunyai akhlak yang kurang, itu juga bisa yang kodam itu positif bisa menjadi negatif juga. Jadi tergantung wadah. Kalau wadah itu memang positif, ya kodam itu bisa mengikuti positif. Tapi tidak menutup kemungkinan meskipun orang itu sering melakukan kenakalan atau premanisme dan dia tiba-tiba mendapatkan suatu hidayah dari leluhur atau dia mencari dan energi itu positif, itu bisa merubah orang itu menjadi lebih baik. Biasanya seperti itu. Kalau itu kodam-kodam yang positif ya, iya, pasti akan membantu dan merubah orang itu menjadi lebih baik. Tapi kalau dari wadahnya atau orangnya sendiri kurang baik, ya kodam itu juga bisa mengikuti seperti karakter orang. Iya. Masalahnya saya tuh juga pernah lah dengar cerita gitu dari orang-orang gitu ya. Ya kayak cerita-cerita klise gitulah, ibaratnya ada cerita gini, dulu dia tuh seorang santri lah ya katakanlah dia dalam beragama, dalam berperilaku pun dia positif, tapi mungkin leluhurnya atau eyang-eyangnya itu terkenal dengan dukun santet gitu. Nah, suatu ketika dia mendapatkan ilmu tersebut, ilmu santet itu turun ke dia ternyata. Nah itu
jadinya gimana ya Ki? Apa itu nanti tergantung dari orangnya sendiri atau gimana Ki? Kalau itu sih Biasanya? tetap dari kembali lagi ke orangnya ya. Iya. Energi tersebut lebih dominan mana? Oh gitu ya Ki. Kalau lebih dominan ke orangnya, meskipun ilmu itu santet, itu bisa diubah menjadi lebih baik, mungkin untuk mengobati santet juga bisa. Gitu ya Ki. Meskipun itu ilmu santet, tapi kalau kita menggunakan dengan tepat dan baik, itu bisa membantu juga menjadi kita bisa mengobati orang kena santet atau kena guna dan lain-lain. Itu memang kembalikan lagi lebih dominan mana. Tapi kalau meskipun orang tersebut memiliki sudah positif, tapi santet itu lebih dominan, ilmu itu lebih dominan, itu juga bisa mempengaruhi orang tersebut, Mas. Gitu Jadi ya. tergantung iman kita. Berarti kembali lagi ke manusianya masing-masing ya Ki ya. Gitu ya. Dan semua itu juga tidak mudah, Mas. Kalau orang-orang yang memiliki keturunan dari leluhur atau dari mana ya, yang positif, meskipun itu positif, itu juga prosesnya nggak mudah. Tidak ada yang semua menerima Instan gitu instan, ya. tetap semua proses dalam perjalanannya waktu, jalannya umur. Soalnya ke tingkat kedewasaan kita pun juga mempengaruhi. Kita harus bisa mengontrol emosi, amarah. Meskipun ilmu kita setinggi apapun, kalau kita belum bisa mengendalikan diri kita sendiri, itu juga susah. Bisa berimbas ke diri kita Iya, balik apalagi lagi ya. kalau kita sudah sombong, wah itu kalau bisa jangan. Memang sulit sih kalau Iya. biasanya kalau orang ya terkadang itu orang punya ya sedikit ilmu gitu sudah Ya, gitu biasanya sih, biasanya ya gitulah. seperti itu. Banyak sih Ki, teman-teman ya ada beberapa yang belajar seperti itu teman-teman baru saya. bisa dikit sudah bergaya. Ya gitu juga ada. Nenteng-nenteng gitu. Ya gitu. Ada. Tembus sana, tembus sini. Iya bener. Kalau itu sih banyak sih. Ya biasanya orang-orang yang baru belajar dan baru mengerti tentang GOI ataupun tidak. Jadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan besar sebenarnya tentang Ya, itu mungkin perkodaman bisa untuk segmen selanjutnya ya, Pak, ya. mungkin bisa ya Ki ya. Biar segmen selanjutnya video-video kita juga panjang ya. Panjang nih. Nanti nih Ya, Kak, ini belum lagi episode-nya banyak ini nanti. perjalanan saya menjadi seperti ini. Iya, Wah itu lebih panjang, mungkin bisa 1 minggu membahas Bisa, ini. iya. Iya, Bisa berepisode nih nanti. karena dari saya pribadi juga mengakui kalau perjalanan hidup saya sendiri pun liku dan penuh cobaan ya, Rintangan Iya, ya gitu gitu ya. ya. Untuk menjadi seperti ini pun juga tidak kehendak saya juga. Kalau itu sih nanti ya Iya, kita keep dulu untuk Untuk segmen selanjutnya, biar sobat atau pemirsa yang baru menonton video ini juga penasaran. Jadi kita nih bahas yang soft dulu aja, yang umum dulu aja lah ini. Ya. Gimana, ada pertanyaan yang sekiranya bisa jelaskan? Ini Ki, ada sih beberapa sih, cuma saya ingat-ingat dulu. Kalau tentang kembali lagi ke kodam-kodam itu tadi ya. Kalau ini Ki, perbedaannya tentang kayak yang mencari dengan yang leluhur itu, apakah kalau yang mencari itu nanti akan ada syarat-syarat tertentu, dan apakah yang leluhur itu juga nanti ada syarat-syarat tertentu gitu? Biasanya semua pasti ada syarat, tapi syarat itu berbeda-beda. Kalau untuk leluhur sih kebanyakan
energi itu positif. Kalau memang dari leluhur murni ya. Kalau dari leluhur pun juga ada tingkatannya, Mas. Oh gitu ya Ki. Bukan berarti dari leluhur terus itu bisa mengobati atau bisa menolong orang kena santet, belum tentu. Tergantung kapasitas, kegunaan, fungsi itu. Ada yang cukup banyak melindungi atau mencari rezeki atau membantu dalam pekerjaan, usaha, itu juga ada. Ada juga bagian yang memang untuk pengobatan atau mungkin penanganan santet dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi memang fungsi dan kinerjanya berbeda-beda ya. Cuma di sini saya tegaskan sih, kalau belajar itu biasanya masih ada batasan. Selalu pasti ada batasan ya. Ada batasan kalau belajar. Tapi kalau itu dari leluhur atau murni diberikan oleh yang maha kuasa, itu kalau yang murni ya ini ya, ilmu-ilmu yang murni dari leluhur dahulu-dahulu yang mungkin dia punya misi yang belum terselesaikan, itu biasanya tanpa batas. Jadi semakin kita membenahi diri, berbuat baik, selalu membantu orang, menolong orang, itu akan semakin meningkat dan tinggi energi tersebut. Jadi tanpa batas, tergantung diri kita mampu atau tidak membawa tanggung jawab itu. Gitu ya Ki. Tapi ya memang cukup berat ya Ki ya kalau Berat. untuk mendalami. Mungkin ya, kalau orang seperti awam itu. ya melihat, wah enak ya, ya pegangan, Nah, enak ya, itu Ki. bisa mengobati orang, enak ya bisa menolong orang kena santet atau kesurupan. Iya, Gitu ya. banyak Ki yang seperti itu kan banyak. Sebetulnya itu bisa dibilang enak, bisa dibilang tidak. Karena sebetulnya seperti itu tuh tanggung jawab yang besar. Iya. Jadi siap tidak siap ya orang yang memiliki ilmu tersebut juga harus siap. Karena itu orang-orang tersebut sudah ditunjuk. Ditunjuk ya Ki. Orang memang Pilihan, pilihan. ya ya. pilihan. Orang pilihan. Lebih tepatnya itu pilihan. Jadi tidak sembarang orang bisa menerima ilmu tersebut. Banyak sih ilmu di Indonesia ini atau di tanah Jawa ini ya, khususnya berbagai macam warna itu banyak sekali. Dan untuk tahun-tahun ini tuh anak muda zaman sekarang sudah bermunculan. Iya Ki. Oh. Banyak yang bisa Sudah begini. mulai banyak yang seperti itu. Umur seumuran saya nih, sobat yang belum tahu umur saya masih 28 ya. Jadi youth Sama. dengan saya ini mungkin youth nih ya gitu. Sama ya, saya 28. Youth 27 adik kelas saya. Gitu. Wah mungkin cukup gitu aja ya Ki ya. Soalnya ini udah menunjukkan pukul pagi lah ini pokoknya. Ya. Sudah dini hari. Sudah menunjukkan dini hari ini. Ya, kemungkinan kita bisa menyambung tema seperti ini ya, Mas, ya, tema untuk seperti ini. segmen selanjutnya. Kalau sobat sang petara gaib atau pemirsa yang ingin bertanya perjalanan saya atau SPG bagaimana, itu bisa tulis saja di kolom komentar. Nanti tulis aja Nanti biar kolom komentar dibacakan. nanti kita bacakan bareng-bareng lah. Mas Eno Nanti biar Kiut yang menjawab Saja. gitu aja. Jadi kita bisa berbagi cerita, pengalaman, bahkan perjalanan hidup. Kalau mau langsung datang ke base camp SPG, ya datang aja ke sini. Datang aja ke sini. Nanti email atau DM IG kami, biar kami share alamat. Gitu aja gitu. Sambil kita ngopi-ngopi bareng, kan lebih hangat. Bisa email, ada IG di @sangpetarunggoib. Itu IG bisa DM situ, YouTube bisa komen di bawah. Gitu aja. Mungkin nanti kita akan bahas
apa ya, yang agak yang lebih berat-berat lagi. Nanti kita tingkatkan sedikit Ini aja baru pembahasan. permulaan ya. Ini masih permulaan aja Masih lah ya. ngacak sedikit. Masa ngacak sedikit nih. Misalnya ya improve lah. Ya sudah. Tunggu kelanjutan dari kita selanjutnya aja lah ya. Jadi ya, tunggu apa nanti kita lanjutkan Q&A-nya ya. Ya sudah. Oke, sampai berjumpa lagi. Saksikan terus kami dari Sang Sang Petarung.